أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bapak Hendro sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya masuk kita ke acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Komisaris Utama PT Kampung Aren Kurma Indonesia kepada Bapak Nur Hawansyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai rutin kami rencanakan bahwa setiap minggu pertama bulan kita akan mengadakan kajian Islami di lokasi kita di Kebun Aren Kurma Indonesia. Dalam rangka juga nanti akan disusul kegiatan pemberian sembako dari PT Kaki kepada warga sekitar kita di sini. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu pada acara hari ini. Semoga acara kita nanti berjalan lancar dan mudah-mudahan nanti ada tambahan tausiah dari Pak Ustadz kita Pak Nixon, semakin membuat kita tercerahkan dengan Islam, sebagaimana kita umat Islam
boleh jauh dari ajaran-ajaran agama kita. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, terkadang juga membuat kita jadi bimbang menghadapi kondisi sekarang ini. Kepada mungkin ada juga bapak konsumen, ibu konsumen juga yang hadir. Ya, selamat datang bapak ibu di kebun kita. Tetap bergabung dengan kita nanti sampai acara selesai, dan kita nanti bisa tetap bersilaturahmi. Kemudian kepada kawan-kawan panitia juga terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, sehingga acara ini juga bisa tetap terselenggara. Rutin kita adakan, khusus minggu pertama kita bikin kajian, kemudian di tiap minggu berikutnya di hari Sabtu kita memang ada acara di kebun, khusus di kebun kami. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, sambutan dari saya. Semoga acara kita nanti berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komisaris Utama PT Kampung Ari Kurma Indonesia, Bapak Nurmansyah. Baik Bapak Ibu, acara ini terselenggara oleh Yayasan Jejak Kaki Peduli Negeri dan juga PT Kampung Ari Kurma Indonesia. Jadi Yayasan Jejak Kaki Peduli Negeri ini berdiri di bulan November 2020 ya, dan sudah mempunyai kegiatan sosial baik di seluruh di Riau, baik di Pekanbaru maupun di kepulauan-kepulauan yang ada di Meranti, dan juga sudah ada juga memberangkatkan salah satu anak yatim ke Mesir. Ya, alhamdulillah dibantu oleh yayasan juga dan juga beberapa yayasan lain. Dan Bapak Ibu sekalian, masuk kita ke acara inti, yaitu tausiah dari Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Andes Haji Nixon, LCM AG. Pada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Saya hormati Ketua Yayasan Jejak Kaki beserta jajaran, kemudian dari Direktur PT Kaki serta jajaran dan karyawan semuanya, beserta jamaah yang hadir pada kesempatan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Allah memberikan kita kesehatan, di mana orang banyak sakit sekarang. Nah, kita alhamdulillah sehat ya. Amin. Mudah-mudahan sehat ini kita jadikan untuk menuntut ilmu dulu. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa buat apa saja. Ya, dengan pengetahuan yang kita miliki kita bisa berbuat. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita tak bisa berbuat, kaku. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah dikabulkan. Kalau enggak pakai mic dengar ya. Dengar. Cuma dia dengar ya. Ya, karena kita sunyi sini. Baik. Sambil duduk Ustaz, enggak apa-apa. Boleh. Dia kalau sambil duduk enggak enak dia biar gitu. Nah, kita akan bahas kesempatan ini kunci kesuksesan. Mau sukses? Mau. Oh, ini kuncinya. Kita berikan kunci-kunci kesuksesan. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah, Allah jelas mengatakan. Apa kata Allah? Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian manusia ada dia mohon kepada Allah, ya Allah, sukseskan kami di dunia. Kata Allah, boleh. Kamu sukses di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi tidak ada jatahnya untuk akhirat. Mau kita seperti ini? Nah. Wa minhum, ini porsi yang kedua. Man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Segelintir kecil daripada manusia itu ada yang mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami kebahagiaan kesuksesan di dunia dan berikan kami kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat dan hindarkan kami dari azab neraka. Tentu pilihan kita pasti yang kedua. Nah, bagaimana caranya untuk meraih kesuksesan ini? Kita bisa sukses di dunia kita bahagia meskipun tidak memiliki uang yang banyak, meskipun tidak menjadi orang kaya, karena kaya bukanlah standar daripada kebahagiaan. Banyak orang kaya tak bahagia. Ya. Banyak orang kaya tak bahagia kan? Ada orang yang gajinya banyak tapi rezekinya sedikit. Iya. Contohnya direktur perusahaan besar. Gajinya kan banyak tuh. Ketika makan, dendeng, susu. Yang dimakannya apa? Roti. Nasi segini, kata dokter, jangan banyak-banyak makan nasi, Bapak gula. Makan segini, ikan asin tidak boleh, daging tidak boleh. Padahal tuh sup tunjang segalanya udah dibuat rendang sebagainya. Yang dimakannya apa? Sepotong ikan nila dengan orang gajinya banyak tapi rezekinya mau seperti itu. Siapa yang beruntung? Pembantunya. Tuhan tidak makan ini. Ini orang yang gajinya sedikit, rezekinya banyak. Itu yang penting kan? Kenapa? Hakikat kekayaan itu apa sebenarnya? Cukup. Meskipun dia punya harta banyak, jabatan tinggi, gajinya besar, tapi dia tidak merasa cukup, miskin. Maka Allah makfini bihalalika an haramika ya Rabb. Ya Allah, cukupkan rezeki untukku ya Allah. Rezeki yang halal. Mau kaya apa mau cukup? Cukup. Orang kaya tak pernah merasa cukup, tapi orang cukup itulah orang yang kaya. Untuk menyekolahkan anak ke luar negeri cukup. Beli rumah cukup. Untuk beli mobil cukup. Iya. Ya. Mau jalan-jalan keliling ke dunia cukup. Mau umroh cukup. Mau haji cukup. Istri 2 Enggak cukup. Bapak ini. Kok istri 2 enggak cukup? Kalau bagi bapak cukup. Kalau bagi bapak cukup. Kalau kita enggak cukup. Kok sampai di situ jawabannya berbeda? Pokoknya segala cukup ya. Enggak cukup 1, 2, enggak cukup 2, 3. Ya. Itulah orang kaya. Oh, Masya Allah. Jadi orang kaya ini adalah orang kaya hati. Ya, kaya hati ya. Nah, meskipun hidupnya sederhana, tapi bersahaja, kata orang. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ada tip-tipsnya untuk meraih kesuksesan itu. Yang pertama apa? Yang pertama dikatakan tarkul kasli. Kalau kita mau sukses, tinggalkan malas. Rajin, pangkal, pandai. Malas, pangkal. Kalau sudah bodoh, kita ditipu orang terus. Contoh negeri kita ini, kayaknya kayak pintar, tapi bodoh, mau ditipu oleh Cina. Ayo tengok. Ya, karena orang bodoh mudah ditipu. Maka besok carilah pemimpin-pemimpin yang cerdas. Ya. Ini adalah
Tidak cukup kerja, tidak cukup itu. Kalau tidak dibari dengan ilmu, tidak bisa. Orang cuma bisa bekerja, tapi tidak berilmu, apa yang mau dia kerjakan? Rajin sendiri, tapi kalau tidak berilmu, apa yang mau dirajinkan? Jadi, yang pertama sekali, apa kuncinya? Ilmu. Rajin, tinggalkan malas. Maka doa Nabi setiap pagi dan sahabatnya, dalam kita baca dalam surah Al-Ma'surat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Doa pertama Nabi. Setiap pagi dibacanya tuh. Jadi bapak ibu beli maksurat nanti. Maksurat itu doa-doa daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang kita baca pagi dan sore, pagi dan sore, pagi dan sore, pagi dan sore. Allah berikan kepada kita nanti semangat rajin. Ya. Apa doa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat lemah dan malas. Kalau sudah loyo penampilannya itu pasti malas. Jadi bangun pagi ke ladang, ke kebun, cari ikan, makan. Disebut makan baru mengangguk dia ngomong kepalanya. Jadi tidak ada orang yang malas yang berhasil. Orang yang sukses itu adalah orang yang rajin. Meskipun pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi rajin dia. Ada tetangga saya bangun masjid 1,5 M pertama kali. Yang ketuanya Ustadz Deserohona ketuanya. Saya bilang ini harta untuk dunia udah banyak, di mana untuk akhirat saya bilang. Masuk Ustadz, bangun masjid sejadah di depan rumah saya. Bangunnya, Ustadz mau jadi ketua, siap dia bilang. Karena itu, ini cek diberinya 1,5 M. Jadi itu masjid. Itu apa? Orangnya cuman kelas 2 SMP. Tapi bahasa Inggris hebat. Ya, dia hebat karena orang tua dia kan dulu susah. Kenapa? Dia rajin. Ya, kecil udah ditinggal ke orang tuanya, dia semangat rajin, ini buat. Akhirnya sukses ya meskipun kelas 2 SMP, tapi ada pendidikan. Kalau 0 sama sekali tidak mungkin. Sampai kelas 2 SMP, punya sawit lebih 1.000 hektar. Saya pergi ke rumahnya itu, bininya sedang hitung duit. Duit itu per goni. Pakai mesin apa tuh kan? Susun. Jadi katanya inilah Ustaz, capek kita kemudian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, menghitung duit capek sebenarnya. Ngitung duitnya aja capek, kita kerjain capek kan? Ini ngitung duitnya capek. Beleret goni. Ini pengalaman saya perhatikan sendiri. Duit dari sawit dikit di sana, kawit sawit nanti dikumpulkan. Jadi katanya ini untuk membayar cicilan dia kan buat masjid, buat apa kan? Dipinjamnya dulu ke bank, cicilannya itu 1 miliar sebulan. Tinggi banget. Tuh. Ya orang kaya sesuai pula lah. Nah, kalau kita ekonomi cuman 300.000 per bulan, utangnya 500.000 kan timbul dia buat bahaya. Yang membuat kita tidak tenang itu. Besar pasak daripada tiang. Jadi ini kunci yang pertama ini perlu semangat dan rajin. Cuman semangat dan rajin itu perlu ilmu pengetahuan. Ibu-ibu sekarang kan kita ini petani rata-rata ya. Cuman petaninya kita semangat tapi tak berilmu. Akhirnya apa? Apa ini tanam tuh orang sudah setinggi ini, kita udah 3 tahun setinggi ini baru. Kenapa? Karena kita tidak berilmu mengelolanya. Ini alhamdulillah bisa menjadi percontohan daerah ini. Nah, seperti Enau, kalau kampung awak Enau nama. Ya. Bahasa Indonesianya aren. Kemudian ini di kampung-kampung dibiarkan tidak dikelola. Karena tidak ada ilmu, tidak bisa dikelola pada Enau sebanyak-banyak di keliling rumah awak. Kalau di kampung kami Pak, Enau ko ya nggak pengelolaannya kok pabrik itu nadol. Iya. Itu masalah. Kalaupun tidak ada pabriknya, kenapa tidak ada pabriknya? Sebenarnya pabrik itu dah ada, Pak.
Cuman ilmu kita tentang itu. Sekarang ada adik saya di kampung. Di kampung buat kebun buat kandang ayam 6.000. 2 kandang ayam berarti 12.000. Kalau kita pikir-pikir sapu lah kan memulai ayam 12.000 di kampung. Tapi karena dia sudah sarjana, kawan-kawannya ada di Padang, ada. Lawan bisa beli ayam ini. Kami siap, malah banyak yang nawar. Kirim. Ilmu. Kalau pembawa keriaman Pak ilmu kan kekarambi. Iya. Keriaman banyak kali. Kalau di sampurnya pegunung sama Pak. Betul. Daun untuk rokok dulu kan. Iya. Sampai ke batang-batang dari urek sampai ke pucuk baya. Kalau udah bidi itu Pak atau senggan gitu nih Pak. Betul. Jadi enggak senggan tuh kalau kecepak tadi di kino. Itu Pak. Itulah mundur rank itu. Orang Cina lebih sapu acak dari sapu awak. Teratur, rapi, bersih. Sapu tulungkang jarang. Aku juga sama Pak. Ya, awak biar sapu diambil itu dikek. Tangkai kayu. Ya. Cino tuh dia punya di mesinnya rapi. Kecepak tadi. Akal-akalnya nama itu. Awak di Kamuran Cino. Kalau awak di Priaman, mana Cino tuh Pak? Iya, ada. Makan sendiri di Priaman, makan sendiri. Nah, itu kekencang Priaman Pak. Iya. Nama Paris mah. Iya. Paris ya. Campur. CD dia paling kadang resiko kan CD tipe-tipe kete-kete CD piaman tuh kadang-kadang. Bapak Ibu hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kalau mau sukses itu apa yang harus lakukan? Tinggalkan kemalasan dan harus rajin. Ya, tidak ada orang yang berhasil, orang yang malas. Nih, untuk anak-anak kita ini harus kita tanamkan. Sebab anak-anak kini subhanallah. Main HP. Itu rajinnya. Iya betul itu Pak, itu tugas Pak, tugas sekolah. Dan kadang nggak sekolah kan jadi tugasnya dari Iya HP. tugasnya di game. Iya Pak. Nah tuh pas datang ibu datang dibalik kan. Bukan. Pergi dia main game dia lagi. Susah kita ngontrolnya. Nah, bagaimana supaya malas ini hilang? Nah, sebab malas itu tidak ada obatnya. Sakit kepala ada obatnya. Sakit lutut ada obatnya. Tapi kalau malas Nggak ada obatnya. Iko tidak ada obat. Nah, tahu Bapak Ibu, ini adalah malas ini yang paling utama dihantam oleh iblis dan setan itu sifat malas. Mana contoh? Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kepada Adam alaihissalam kecuali Aba. Dia malas. Enggan itu kan malas artinya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malas dia. Nah, kalau malas dia sujud, berarti malas dia ibadah. Kalau malas ibadah, mau sukses di mana di akhirat? Kenapa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku yang rajin ibadah kepadaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kalau dia malas ibadah, gagal akhiratnya. Tidak mungkin orang kadang-kadang sholatnya 2 dul cuman Dul Fitri, Dul Adha. 2 itu aja. 2 dul itulah sholatnya cuman. Dul Fitri, Dul Adha. Selebih itu tidak ada lagi. Kita, ya Allah berikan surga Firdaus. Surga Firdaus di mana? Nah, Bapak Ibu hadirin yang mulia Allah Subhanahu itu yang pertama. Yang kedua nanti antisipasi baru. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Talkul futur. Kalau mau berhasil kita tinggalkan keraguan-raguan. Jangan banyak ragu. Tanam itu, ketumbuh entah tidak. Tanamnya dulu. Sambil bertanam kita bertanya ke orang-orang bagaimana supaya subur dia. Tengok di internet cara menanam pepaya, cara menanam pisang, cara menanam ini. Kini lengkap itu. Mau cari apa? Ada dalam apa YouTube itu. Cara mencangkok, cari ilmunya. Pokok tanam dulu. Ini tiap hari cara nanam ini, cara ini. Tapi tidak pernah tanam tak apa kuno.
Dah hafal ilmu di YouTube semuanya. Nanam pisang yang sukses. Nanam aren yang bagus. Lah tanam aloleh. Apa kan berhasil? Tidak pernah dicoba. Jadi berani mencoba, berani berhayal, kemudian dibuat, insya Allah hayal akan jadi kenyataan. Bagaimana hayal jadi kenyataan? Berhayallah dulu. Tapi jangan jadi penghayal orang dapat telur ayam satu, diletaknya nih. Telur ayam ini menetas satu jadi induk. Induknya bertelur. Telurnya banyak. Ini dalam hayalan. Telur yang banyak jadi induk semuanya. Ini nak pikirnya ayam jantan dah. Hayalan kan? Jadi induk semua. Induk beranak lagi. Sudah banyak beli kambing. Kambing betina lagi. Nah, kambing betina beranak. Cuma bagaimana cara kambing betina beranak itu udah pikir dah hayalannya. Sudah banyak kambing beli kerbau. Kerbau dikembangkan. Nah, dia pikirkan kerbau itu bisa melahirkan 3 kali setahun. Padahal sekali setahun itu payah. Sudah banyak kerbau apa? Belilah mobil lagi. Saking enaknya mengendarai mobil dalam hayalannya, merem itu telur ayam. Tidak. Tapi itu pecah lah. Orang yang begini namanya apa namanya? Panjangan. Ini namanya tulul amal. Orang yang panjang angan-angan. Sittatu asya tubitul amal. Ada 6 macam yang membatalkan amalan manusia. Salah satunya lah berangan-angan. Berangan-angan masuk surga tapi tak bekerja. Ya, jadi yang harus ditanamkan yang kedua, tarkul futur, tinggalkan keraguan-raguan. Sekarang kita tengok di kampung kenapa tidak berhasil. Sekarang sudahlah mulai, tapi banyak yang tak berhasil di kampung. Di kampung satu ada orang pertama dulu nanam sawit. Mahal jeruk, ditebang sawit diganti dengan jeruk. Jeruk umurnya 3 tahun, mahal kopi, ditebang jeruk diganti dengan kopi. Besok 2 tahun ini cengkeh mahal, tebang kopi, pilu keberhasilan. Ya, apa langsung ditanam langsung berbuah? Tidak. Oleh sebab itu apa? Sekali kita nanam sawit, fokuskan. Mau murah harganya, mau mahal harganya, pokoknya saya kelola sawit. Jangan ragu-ragu. Seperti sini apa? Kampung apa namanya? Kampung Aren dan Jangan nanti hidup enggak. Orang lah metik buah nih, kita masih hidup tidak. Ragu. Takkan pernah berhasil. Kita tengok ini kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Jejak Kaki Peduli Negeri ini, subhanallah semangatnya rajin. Untuk menggerakkan keagamaan rajin, untuk mengelola kebun rajin, tak non riba lagi. Buat begitu. Coba tengok nih. Takkan mungkin nih bisa seperti ini kalau tidak rajin. Rajin menebasnya, rajin apanya. Kalau tinggalkan 2 bulan, 3 bulan ini menjadi semak belukar. Kenapa bisa bersih? Kenapa bisa nih? Ini adalah karena rajin, karena tak ragu. Bagaimana nanti ya? Kalau tak laku nanti apa gula aren? Tidak ada cerita tak laku. Kenapa? Karena yang namanya usaha itu fluktuasi. Fluktuasi itu apa? Seperti mata uang. Ada dia naik, ada turunnya. Ada naik. Kalau sawit ketika trade-nya kurang harga, tapi kan pas dia mahal, oh barulah senang ya. Cuman berkipas dengan uang dia. Allah ya Rahman ya Rahim. Oleh sebab itu, ibu apapun yang mau ibu, bapak apapun yang mau buat, jangan ragu. Buat. Ya, kadang-kadang yang membuat kita ragu ini tetangga-tetangga enggak nampak berhasil kadang-kadang. Ya, enggak nampak. Itulah sih. Bisa. Katakan, kamu terserah sama kamu, jangan kamu pengaruhi saya. Pokoknya saya yakin ini berhasil. Tapi dengan yakin nanam sawit 2 batang. Yakin. Tentu yakin lo ada hasilnya sedikit. Hasilnya 2 batang cuman. Yakin betul. Jadi yakin itu ditambah dengan rajin tadi kan. Yakin, rajin, tanam yang banyak. Kadang-kadang orangnya mahal pupuk, mahal. Apa mahalnya pupuk? Tengok di YouTube itu.
Nah, nasi yang sudah lama, nasi basi itu kan masukkan ke botol aqua. Ya, ada saya tengok itu kan. Kemudian dia dikasih air, disimpannya sampai seminggu, 2 minggu. Gitu loh. Setelah itu dia disiramkan, ternyata jadi pupuk juga. Macam-macam dibuat orang pupuk. Sampah-sampah yang ada kan banyak sampah daun kayu kan. Nah, dibuat cara pengelolaannya. Tengok YouTube lengkap itu, cara buat pupuk organik. Cara buat pupuk alami. Banyak caranya. Jangan ibu-ibu lama mainan lagi mulu di rumah. Ya Pak ya. Banyak caranya Pak. Ini kalau kita gali. Saya selama ini tidak tahu saya cara mencangkok. Belajar di YouTube. Saya buat berhasil ternyata. Berhasil Pak. Jadi ini pertama tadi apa? Tinggalkan malas. Harus rajin. Yang kedua, jangan ragu. Buat sekali lagi supaya tidak ragu apa kuncinya, harus kita berilmu tentang itu. Kalau kita tak berilmu, itu buat kita ragu. Ilmulah al-ilmu al-munafiu lil jahli. Ilmulah yang menghabiskan segala keraguan-raguan. Kalau semakin kita kurang ilmu, semakin ragu kita. Apalagi seperti elektronik. Kalau tak berilmu, pas dibuka elektronik itu mana lah yang rusak. Kita berilmu dia apain satu tantrum dia. Ya, harus ingat ilmu. Yang ketiga, kunci sukses itu untuk dunia dan akhirat. Ya. Yang untuk akhirat lagi, untuk akhirat keraguan apa kata Allah? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat itu harus yakin. Ya. Surga itu pasti ada. Neraka itu pasti ada. Azab dan senang itu pasti ada. Yakin kita. Kalau kita ragu, sudahlah. Ya. Kenapa? Orang-orang kafir itu dia ragu amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apa yang mereka perdebatkan, yang mereka pertanyakan tentang masalah terjadi kiamat. Sebagian mengatakan ada kiamat, sebagian mengatakan tak ada kiamat, sebagian mengatakan ada neraka, sebagian mengatakan tak ada neraka. Ragu dia. Kata Allah, siapa yang ragu dia pasti yakin ketika Allah datangkan kepada dia neraka itu. Wa burzatil jahim liman yara, nanti akan diperlihatkan di hadapan dia neraka jahanam. Terakhir yang ketiga, ya. Yang ketiga, mau kita sukses apa? Terkul malal. Ya, ketiga terkul malal artinya tinggalkan sifat bosan. Bosan kok payah, Pak. Kalau bosan coba dan sendiri deh. Iya betul. Buat sapu sawah tadi kan. Baru 2 kek baru. Bosan itu boleh ini, Pak. Ya. Nanti apa ya? Aku Jadi Pak, enggak tentu tuh jadi Pak. Iya. Record. Record inilah. Gak kuat nge-live. Ingat 3. Apa pertama? Jangan malas. Harus wajib rajin. Yang kedua, Yakin. jangan ragu-ragu, harus yakin dengan apa yang dikerjakan. Ya, kata Nabi SAW, ayutqina ma'amilahu, hendaklah seseorang itu yakin atas apa yang diamalkannya. Yang ketiga apa tadi? malas Pak. Enggak. Bosan. Tarkul malal, tinggalkan sifat bosan. Kita kadang-kadang ngaji 2 kali. Kenapa ngaji? Bosan. Bosan, malas Pak. Itu dibaca itu malih wadnya. Quran hadis. Tentu ya apa ya? Quran hadis itu kenapa tambah dah? Enggak. Nanti kenapa ngaji? Itu dibaca. Padahal makannya maco. Kenapa bosan? Ketika mengaji bosan, ketika makan tak bosan. Jadi jadikan semua apa yang kita lakukan itu sebagai kebutuhan. Ya, ibadah kita sebagai kebutuhan, kerja kita yang rajin sebagai kebutuhan kita. Selagi butuh kita makan, tentu butuh kita bekerja. Kecuali tak butuh lagi makan, tak butuh kita lagi uang, tak perlu bekerja. Uang itu perlu tidak? Perlu lah Pak. Uang bukanlah segala-galanya. Tapi kalau tak ada uang sakit kepala. Iya Pak.
Ya, bukan segala-galanya. Tapi kalau ada uang sakit, pasti sakit kepala. Dari mana datang uang? Dari rajinnya kita bekerja, dari keyakinan kita terhadap pekerjaan. Ini kerja. Ada saya bawa keponakan 3 orang dari kampung. Saya suruh bekerja di bengkel Cina. Apa kenal dengan Cina, Pak? Saya suruh bekerja di bengkel Cina. Itu ambil aja. 2 bulan bekerja kabur. Bagi tuh adik-adiknya sana. Cina ini disuruhnya bekerja menjangkung, Pak. Bagi kakak-kakaknya itu. Itu kunang-kunang matanya. Nah, udah pada duduk bekerja harus jangkung, jongkok seperti ini. Orang tak biasa jongkok, Kasih itu adik itu. pasti pusing. Akhirnya kabur dia. Itu deh, kasih orang Batak. Itu artinya bosan. Kasih orang Nah, Batak. kawan-kawannya udah berhasil, dia kena bosan bekerja, akhirnya gagal. Pada kampung, jadi karet lah. Nah, jadi ini banyak yang terjadi pada manusia. Ya, pertama apa tadi? Ingat, harus rajin. Nah, tinggalkan malas. Yang kedua, yakin, jangan ragu-ragu. Yang ketiga, jangan mudah bosan. Insya Allah mudah-mudahan kalau ketiga macam ini kita lakukan, dunia akhirat pasti akan sukses. Jangan bosan ibadah, jangan bosan bekerja, jangan bosan membaca, jangan bosan menuntut ilmu, jangan bosan setiap pekerjaan yang bermanfaat untuk kita, jangan sampai bosan. Kalau kita bosan, berarti sampai disitulah perjuangan kita, sampai disitulah kesuksesannya kita. Misalnya kelas 1 sampai kelas 6, bosan kita di kelas 3, berarti cuma kita mendapatkan 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita tidak akan bisa selanjutnya. Nih, tanamkan ke anak kita yang sifat yang 3 ini, catat nih ya dalam pikiran kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua pasti berhasil untuk dunia kita, berhasil untuk akhiratnya kita. Nah, inilah barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan ini untuk untuk menyemangati kita agar dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat kita melaksanakan kunci kesuksesan ini. Mudah-mudahan Allah menyukseskan kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya silakan. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Jadi ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Ustaz Nixon, yaitu rajin, yakin, dan jangan cepat bosan. Memang di dunia ini Ustaz, itu 3-tiganya tuh manusiawi gitu ya. Rasa malas, terus tidak yakin, ragu-ragu, dan juga cepat bosan gitu ya. Apalagi ibu mungkin rumah kan lihat suami pulang nggak bawa apa-apa ya bosan. jadi artinya ya ini manusiawi Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita sudah dapatkan pencerahan dari Ustaz, dari Tausiah tadi. Ada 3, ini kami buka 3 pertanyaan. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya. Ada juga mungkin yang di luar konteks tadi kan, antara rajin, yakin, dan jangan cepat bosan. Ada juga mungkin yang mau bertanya. Boleh ya Ustaz ya? Boleh. Di luar tema ya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau Pak Paris udah langsung bertanya waktu Iya. Jalan komunikasi. Jadi yang disampaikan Ustadz ya, uang bukan segala-galanya Ustadz ya, tapi segala-galanya kalau nggak ada uang sakit kepala ya. Pas sakit kepala belinya pakai uang juga Ustadz ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak RT? Ini Pak RT baru datang nih, tapi udah paham mungkin 3 hal tadi mungkin ya. Pak dia rajin, yakin. Coba Pak RT. Lanjut Pak RT. Ini kalau enggak MC yang bertanya lagi nih. Ini Ustadz, soal rajin tadi Ustadz ya. Ya karena terkadang kita ini sudah bekerja keras nih. Kita kerja keras, sudah rajin ya kan, pergi pagi, pulang malam gitu Ustaz. Tapi nggak dapat hasil juga Ustaz. Jadi gimana cara kita mengukur kerajinan kita lagi nih Ustaz? ya kayak orang mancing lah ya Pak ya. Ada yang hobi mancing kan? Jadi pergi pagi, pulang malam nggak dapat apa-apa gitu. Ini apakah bisa disebut rajin atau gimana nih Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Baik. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, ini kata-kata kuncinya. Wa khalaqnakum azwaja. Allah sudah kuciptakan di dunia itu 2 yang berpasang-pasangan. Laki-laki, perempuan. Ada dan tidak ada. Itu pasangan.
Tak mungkin kita senantiasa ada terus. Itu Allah Subhanahu wa taala yang punya cuman. Tapi bagi makhluk itu ada dan tidak ada. Mengapa kita harus rajin? Karena dia selalu tidak ada daripada adanya. Kalau ada terus itu apa rajinnya? Ada terus duit itu apa rajinnya? Karena tidak ada duit, maka kita harus rajin mencari duit. Kadang-kadang lah. Tapi orang kadang-kadang ya nikmat yang dia dapatkan itu dia tidak ingat. Yang ingat dia apa? Kalau tak dapat. Iya seperti itu kan? Nah, sama dengan cerita apa? Kata Nabi SAW menjelaskan, perempuan itu kelemahannya apa? Sedikit mensyukuri pemberian suaminya. Padahal golang lah dibolikan, cincin lah dibolikan, lipstick lah dibolikan, kula dibolikan. Sedikitnya kesalahan suami, sekali kau tak bawa piti pulang kan? Hilang tuh kebaikannya lama kan? Nggak berjasa suami selesai tidak. Gitu ya. Hilang. Jadi hilang hilang panas setahun oleh hujan satu hari. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita berusaha mancing misalnya kan, ya hari ini dapat apa? Tapi seminggu nggak dapat. Mudah bosan kan? Mudah kita bosan, mudah kita ragu. Ikutlah Tuhan ya. Begitu. Itu tidak baik. Kenapa? Karena konsepnya wa khalaqnakum azwaja. Allah pasti berikan kita dua yang berpasang-pasangan. Laki-laki, perempuan. Kita juga itu ada yang dapat jodoh, ada yang sudah tua jomblo tak dapat jodoh. Memang seperti itulah keadaannya. Maka dia harus bersabar. Nah, kalau dapat nikmat, syukuri. Kalau dia mendapatkan ujian, bersabar. Itu kuncinya. Ya, tak selalu ada. Nah, tak selalu ada. Cuman yang selalu ada kita tak syukuri. Mana contoh? Napas yang kita pakai. Bapak ada berapa tahun umur, Pak? 76. Pernah berhenti gak semenit 2 menit, Pak? Masya Allah. Bapak ini. Pak Ustaz. Kita tak syukuri itu. Tak pernah berhenti. Kita tidur, dia tak pernah tidur. Bayangkan, capek dia itu. Kita tidur, dia tak pernah tidur. Kita istirahat, dia tak pernah. Kalau sempat, capek aku bergerak terus istirahatku semenit 2 menit. Habis lagi kan. Tapi kita kadang-kadang tak sampai merasakan syukur seperti itu. Nah, ini Pak ya. Nah, ada lagi? Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Masalah-masalah apalah, masalah apa keluarga. Masalah keluarga boleh. Kayaknya masalah keluarga banyak nih. Asal jangan masalah cara nanam sawit, nah itu saya nggak tahu, tidak ada ilmunya. Pak Komod kayaknya dia udah mau nunjuk nih, tapi dari bawah. Nih Pak. Mana? Rofi. Pak tadi. Tapi teh anak-anak kecilnya yo tadi. Saya menyampaikan yang dipertanyakan Rofi, Pak. Nah, itu tak ngaku dia. Katanya Pak, bagaimana caranya supaya kita tidak diremehkan orang lain? Allah. Diremehkan orang lain. Ini pertanyaan good. Nah, caranya apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa dihina oleh orang lain. Jangan kamu berkecil hati. Wa antumul a'lau, kamu sebenarnya jauh di atas mereka yang mencemoohkan itu. In kuntum mu'minin, kalau beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu pasti diangkat. Kenapa? Yang hina itu iblis. Tatkala dia hina, setentang dengan pintu iblis, masuklah hasutan hati kami. Kalau dia beriman, ke atas iblis, di bawah takkan menyentuh iblis. Maka kenapa Nabi SAW itu orang yang menghina dia akhirnya masuk Islam? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takkan mempan. Bagaimanapun dia mau, iblis itu begini jalannya. Tak bisa iblis naik. Kalau manusia bisa naik, bisa turun. Kenapa? 50% positif, 50% negatif. Bisa turun-turun naik manusia nih. Ya, kadang-kadang ke ambang malaikat, ya, kadang-kadang ke ambang iblis dan setan. Tapi lebih banyak ke bawah nih. Ini kenapa? Gravitasi iblis itu lebih kuat.
Jadi kenapa ada yatakhabatus syaitan minal mas? Kenapa ada orang kerasukan setan? Karena waktu itu imannya tuh al iman yazid wa yanqus, iman kadang naik, kadang turun. Tatkala dia turun, setentang dia dengan jiwanya iblis ini, nafsunya iblis, maka dia kemasukan dia. Kamu akan tetap tidak akan hina, akan tetap mulia. Makanya ketika orang Yahudi selesai perang Badar, dia mengatakan dengan kawan-kawannya, kita setelah sampai ke Madinah, kita akan usir Muhammad yang hina itu, dan kita yang mulia ini akan menempati Madinah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-izzatu lillahi wa rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya bagi Allah, bagi Rasul, bagi orang beriman. Bagi Allah, bagi Rasul, bagi orang beriman. Nah, selain Allah, Rasul, dan orang beriman itu hina. Nah, jangan dihina orang. Biarlah dihina orang. Orang beriman kalau dihina orang, dia cuek-cuek saja. Ya, cuek-cuek saja. Tapi kalau dia terpancing dihina 10 kali hina, berarti iman tak beriman. Orang beriman itu banyak sabarnya. Nabi bukan itu. Bahkan dilempari dengan tai, dengan batu dan sebagainya. Dia tidak balas. Ada orang yang meludahinya, seperti Misdah itu, dia diludahinya. Tapi Nabi tersenyum saja. Kelawak ayang turun nang deh. Dan RW sih kalau tahu kan dia. RT sih kan ya. Padahal dia itu Rasulullah kan. Sabar. Akhirnya apa? Orang itu masuk Islam sendiri. Jadi akhlak yang mulia dengan keimanan itu membuat kita izzah. Izzah itu artinya mulia, dan orang mulia itu orang beriman. Orang beriman itu pasti dia tidak akan dihinakan, pasti. Kalau manusia menghina kita, asal jangan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Gimana jawabannya? Ya, itu kalau imannya lagi turun bisa jadi iman dan takwa, insyaallah kan iman dan takwa. Artinya kalau iman lagi di bawah itu setan bisa bermain itu, saudara. Saya dulu sering kerasukan Ustaz. Jadi cuman yang enggak level itu setannya setan kredit. Jadi kerasukan setan kredit ini paling kacau. Akhirnya hijrah. Itu setannya tuh. Saya dulu begini. Waktu tamat SD, saya masuk pesantren. Pesantren orang tua tak mampu, saya bekerja harian. Jadi 4 hari seminggu saya sekolah di pesantren, yang 3 harinya untuk bekerja di kebun orang. Orang tua saya cari ikan. Jadi setelah itu terengah masyarakat itu Nixon itu mau kuliah di Mesir katanya. Enggak baun katanya. Masa cukup untuk nyekolah di pesantrennya, enggak ada duitnya. Kemudian mencari ikan, berapa yang carikan. Kemudian membuat tikarotan. Jadi ayah satu ahli buat tikarotan. Itulah waktu itu satu tikarotan itu 3.000 rupiah satu. Tapi beras waktu itu 120 rupiah sekilo. Nah, sesuai pula kan. Dicemooh-cemoohkan. Akhirnya apa? Saya meninggalkan kampung itu pergi ke Mesir, ya, jam 10 malam. Nggak mau saya siang hari. Ya, buat surprise lah gitu kan. Nah, ini pergi saya diangkat sama orang tua koper itu, naik sampan ya. Nah, kemudian langsunglah ke Pekanbaru waktu itu. Coba enggak pagi, saya sengaja malam supaya tidak tengok oleh masyarakat. Sampai saya Mesir saya kirim tulis surat. Nah, kan ada perangko-perangko itu kan. Perangko itu. Itu sampai 3 bulan baru sampai surat dari Mesir saya kan ke sini. Ke kampung. Itulah kerja bapak saya, ditaruhnya surat itu dalam saku. Usin namanya kan, Sin. Jadi anak ketemu dengan buktinya. Bukti kok perangko. Mak katanya hebat. Akhirnya apa? Hinaan orang tuh kembali salut ya. Nah, kenapa? Dikiranya biaya di orang tua saya kan beasiswa gubernur. Yang ngasih dana gubernur, yang ngasih beasiswa gubernur. Dikiranya orang tua yang biaya ya. Tentu ya orang tua tak mampu ya. Allah tuh kaya. Jadi biarlah orang menghina, biarlah, tak apa-apa. Ya, semakin dihina orang semakin tinggi. Jangan semakin anak atau mengeloyo. Tambah dihina orang ini. Harus berhasil.
Masya Allah, luar biasa. Ustaz, terima kasih atas tausiah pencerahannya. Jadi Bapak Ibu, sudah berakhir 3 pertanyaan. Kita mintakan kepada Ustaz Nixon untuk membacakan doa kita semua. Astagfirullahaladzim. ولهذه الصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا في عين الناس كبيرا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحمن ya Tuhan kami. Ya Allah, kami berkumpul di sini hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Hamba-hambamu yang lemah, yang tak berdaya. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kekuatan iman ya Allah. Berikan kami kekuatan keyakinan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang rajin dalam berusaha dan beribadah ya Allah. Dan jadikan kami dan dari kami adalah menghilangkan dari diri kami sifat keraguan-raguan ya Allah. Yakinkan kami akan apa yang kami laksanakan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan diri ini senantiasa bersahaja untukmu ya Allah. Dan untuk pekerjaan kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat bosan ya Allah. Dari sifat malas ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tiada daya dan upaya kecuali Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami ya Allah. Segala kekuatan yang bisa kami meraih kehidupan dunia dan akhirat dengan cemerlang ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami rezeki dari arah yang tak pernah kami duga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika rezekimu tinggi di atas, turunkan ke bawah ya Allah. Jika rezekimu jauh di dalam bumi, naikkan ke atas ya Allah. Jika rezekimu jauh daripada kami, dekatkan kami kepada rezeki itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kemudahan kepada kami dan kepada anak-anak kami dalam berusaha dan dalam menuntut ilmunya ya Allah. Ya Allah, hindari kami dari musibah dan malapetaka ya Allah. Jauhkan negeri kami ini dari virus corona ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Rajinkan kami beribadah dan berusaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya San, tidak peduli negeri ini ya Allah. Berikan kepada kami semua sifat rajin, yakin untuk mengendalikan ini bermanfaat kepada umat ya Allah. Sehingga kami bisa membantu masyarakat, sehingga kami bisa membantu anak-anak dalam tahfiz Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang berlimpah ya Allah, agar kami bisa berbagi kepada saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.